Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 2 Praktikum Biomedis dari program studi S1 Farmasi akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sistem Tulang dan Sendi. Berikut anggota kelompok 2 yaitu ada Gabel Perdomuan Pakpahan, Lailatul Sabrina, Nanda Silvana Alvin, Rini Eka Pakerti, dan Welin Margareta Panjaitan. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian tulang dan sendi. Tulang sendiri adalah organ yang terdiri dari beberapa jaringan yang berbeda dan bekerja sama. Tulang terdiri dari beberapa sel hidup yang tersebar di antara material yang tidak hidup. Selanjutnya ada sendi. Sendi adalah tempat pertemuan dua tulang atau lebih yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang dan membantu tubuh untuk bergerak. Selanjutnya, nama-nama tulang. Pada layar ditampilkan torso rangka manusia. Yang pertama ada kranium yang terdiri dari frontal bone, zygomatic bone, parietal bone, temporal bone, occipital pada bagian belakang, maxilla, dan mandible. Selanjutnya ada pada bagian badan dan juga tulang belakang atau badan trunka dan tulang belakang itu vertebra yang terdiri dari clavicle, scapula, costal cartilage, pectoral girdle, vertebra column, dan juga ada vertebra cervicale, vertebra thoracalis, vertebra lumbalis, vertebra sacrum, dan vertebra coccygeus. Selanjutnya ada tulang pada bagian bawah atau paha sampai kaki yang terdiri dari ada pelvic girdle, coccyx. Selanjutnya ada tulang pada bagian bawah yaitu yang terdiri dari ilium, pubis, ischium, dan juga pelvic girdle. Terdapat juga coccyx, dan pada kaki ada femur, patella, tibia, fibula, calcaneus, dan pada telapak kaki ada tarsal bone, metatarsal, dan phalanx pada kaki. Oke. Macam-macam sendi. Terdapat 6 macam sendi. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan gerakan membuka atau menutup dari satu arah. Yang kedua, sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang, di mana tulang yang satu menggeser tulang yang lainnya. Kemudian, sendi gulung, yaitu sendi yang merupakan pendukung gerakan rotasi pada poros, namun gerakannya terbatas. Kemudian sendi pelana, yang merupakan sendi yang memungkinkan gerakan-gerakan maju dan mundur atau dari satu sisi ke sisi yang lain. Selanjutnya sendi peluru, yaitu sendi yang dapat membantu gerakan ke segala arah. Dan yang terakhir sendi putar, yang merupakan sendi yang salah satu ujung tulangnya membuat gerakan memutar pada ujung tulang lainnya. Berdasarkan fungsinya, sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sinertrosis. Sinertrosis merupakan hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan untuk terjadinya gerakan. Oleh karena itu, disebut sendi mati. Kemudian ada amfiartrosis, disebut juga sendi kaku yang merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan untuk terjadinya gerakan namun terbatas. Dan yang ketiga, diartrosis, yaitu yang merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas dan leluasa. Oleh karena itu disebut sebagai sendi gerak. Ada juga penggolongan sendi berdasarkan anatominya, yaitu dibagi atas 3, fibrosis, kartilage, dan sinovial. Nah, secara fibrosis yaitu sendi ini dibentuk oleh fibrosa atau serat kolagen yang keras atau tidak memiliki rongga sinovial, sehingga tidak memungkinkan adanya pergerakan dengan menjaga stabilitas ligamen antar tulang. Kemudian kartilage, sendi ini dibentuk oleh fibrokartilage atau hyaline kartilage yang keras dan berfungsi untuk menyerap tekanan yang tidak memiliki rongga sinovial. Selanjutnya, sendi sinovial di mana antara dua tulang pada sendi terdapat rongga
yang mengandung cairan sinovial. Cairan sinovial dilindungi oleh artikular kapsul. Bagian dalam dari artikular kapsul ialah membran sinovial yang menghasilkan cairan sinovial. Selanjutnya adalah struktur. Selanjutnya adalah struktur tulang. Secara mikroskopis terdiri dari substantia compacta dan substantia spongiosa. Pada oslongum, substantia compacta berada di bagian tengah dan makin ke ujung tulang menjadi semakin tipis. Pada ujung tulang terdapat substantia spongiosa yang pada pertumbuhan memanjang tulang disebut cavities medullaris. Lapisan superficialis tulang disebut peristeum dan lapisan profunda disebut endosteum. Periosteum dan lapisan profunda disebut endosteum. Bagian tengah oslongum disebut korpus. Ujung tulang berbentuk konveks atau konkav, membesar, membentuk persendian dengan tulang lainnya. Dari aspek pertumbuhan, bagian tengah tulang disebut diafisis, ujung tulang disebut epifisis. Dibentuk oleh kartilago dan bagian di antara keduanya disebut metafisis. Tempat pertumbuhan memanjang dari tulang atau peralihan antara kartilago menjadi osteum. Berdasarkan pengamatan sendi untuk alat gerak, didapatkan hasil pengamatan pada Permendes Gabriel, tangan dan kaki setelah dipasang spak. Sebelum dipasang spak dapat bergerak dengan leluasa, persendian bisa ditekuk, rasa lebih nyaman dan ringan. Setelah dipasang spak, gerakan lebih terbatas, persendian tidak bisa ditekuk, rasa kurang nyaman dan terasa berat. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.